Hai Moms, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Moms, bagaimana kabarnya? Kita kembali lagi berjumpa di live Instagram Trend Baby Indonesia, di mana hari ini kita akan membahas tentang infeksi telinga pada anak. Ini banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk, di mana mempertanyakan soal, aduh anak saya panas, lalu telinganya mengeluarkan cairan. Ada yang bilang juga banyak pertanyaan seputar membersihkan telinga pada si kecil tuh gimana caranya ya. Nah semuanya hari ini akan kita bahas, di mana hari ini kita akan ngobrol-ngobrol berbincang-bincang dengan Dr. Rangga Rayendra Saleh SPTHTKL, dokter spesialis THT RSUPN, Dr. Cipto Mangunkusumo. Nanti moms yang punya pertanyaan akan langsung dijawab tadi seputar cotton bud, bagaimana caranya membersihkan telinga si kecil, lalu pertanyaan yang lainnya seputar telinga si kecil akan dibahas oleh Dr. Rangga. Hai, selamat siang Dr. Rangga, apa kabar? Halo, selamat siang Mbak Enci. Baik, Sehat ya Alhamdulillah. dokter ya, sehat alhamdulillah. Nah Ya, dokter, ini Alhamdulillah ini juga. ini udah banyak sekali pertanyaan yang masuk nih seputar infeksi telinga pada anak. Memang bisa dibilang usia-usia bayi dan balita itu cukup sering ya terjadi infeksi telinga. Betul nggak sih dokter? Betul banget. Jadi untuk anak-anak, balita, atau anak yang sudah bahkan lebih besar sedikit dari 5 tahun, atau kadang Ya. pada bayi juga, itu seringkali terjadi infeksi pada telinga yang mungkin sering luput dari perhatian orang tua. Ya, mungkin yang harus kita ketahui pertama-tama nih ya tentang infeksi telinga ini sebenarnya apa yang menjadi penyebab infeksi telinga pada anak? Apakah karena biasanya paling sering tuh karena mandi tuh masuk cairan, masuk air, masuk sabun gitu kan ya? Apakah itu bisa dibilang penyebab infeksi pada telinga anak? Oke, jadi sebelum kita jelaskan kenapa sih bisa terjadi infeksi telinga, kita bagi dulu sebelumnya infeksi telinga itu bisa dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada Oke. infeksi telinga luar, ya, kemudian Ya. infeksi telinga tengah, dan juga infeksi telinga dalam. Nah, Oh gitu dok. pada anak paling sering terjadi infeksi ini adalah pada telinga tengah. Baru nomor duanya adalah telinga luar. Sedangkan telinga dalam agak Hmm. jarang pada anak. Nah, kenapa sih Oke. sering terjadi? Karena infeksi telinga tengah pada anak itu biasanya sangat dipengaruhi dari infeksi di saluran nafas atas. Jadi misalnya kalau anak ada batuk pilek gitu ya, Flu ada ya. batuk pilek seringkali betul flu atau misalnya batuk pilek bersin-bersin. Nah, itu seringkali menyebabkan infeksinya menyebar ke telinga sehingga terjadi infeksi Oke. di telinga bagian tengah. Gitu. Mm-mm. Oke. Nah yang paling bahaya adalah berarti infeksi telinga bagian dalam ya dokter ya? Paling bahaya iya, tapi syukurlah itu paling jarang terjadi gitu ya. Tapi Iya, yang iya, paling iya. umum terjadi adalah infeksi telinga tengah. Oke, nah penyebabnya apa tuh dok? Tadi kan influenza salah satunya. Kalau infeksi telinga bagian luar tuh penyebabnya apa dok? Nah, berbeda sama infeksi telinga tengah yang berhubungan sama saluran nafas, kalau infeksi Mm-mm. telinga bagian luar itu biasanya dipengaruhi oleh faktor trauma yang dari luar. Contohnya misalnya sering mengorek telinga. Jadi kalau misalnya moms di sini sering mengorek atau sering membersihkan telinga anaknya menggunakan cotton Ya, bud, nah ya. itu sebenarnya meningkatkan resiko infeksi telinga luar. Atau Oke. juga bisa terjadi atau sering terjadi pada anak-anak yang setelah berenang gitu karena misalnya airnya kurang Nah, bersih iya, gitu iya, ya. iya, Jadi iya, iya. seringkali kemudian anaknya menjadi nyeri telinga dan juga demam sehingga terjadi infeksi karena adanya kontaminasi baik biasanya bakteri ataupun Mm. virus itu ke kulit di liang telinga sehingga terjadilah infeksi telinga luar. Oke, dok pada anak-anak ini mungkin kita nggak ngomongin bayi ya. Kalau mungkin anak balita mungkin ya, itu kan udah sering banget mereka udah punya aktivitas berenang ya kan, atau mungkin bukan mungkin sih rata-rata mereka seneng banget main air ya kan dan kayaknya lama gitu kan air masuk ke telinga dan kadang-kadang nggak langsung keluar, apakah itu juga bisa menyebabkan infeksi telinga dok nantinya? Iya, jadi Ya, keputus. oke, aman dok, dokter ada ya, pertanyaan-pertanyaan moms dari udah masuk ya, oke gimana dok, Ya, jadi mungkin saya ulang kalau pertanyaannya. pada Oke. jadi tadi kalau pada anak yang balita memang seringkali terjadi infeksi telinga tengah Mm-mm. karena saluran yang menghubungkan antara telinga tengah dengan hidungnya itu masih pendek dibandingkan ke orang Mm-mm. dewasa. Jadi pendek dan juga lebih mendatar sehingga Mm-mm. infeksi ini gampang menyebar dari hidung
ataupun tenggorok ke telinga Mm-mm. gitu. Gejalanya Mm-mm. biasanya berupa nyeri telinga, disertai juga dengan demam, kadang juga bisa dengan disertai dengan keluar cairan dari telinga. Oke, oke, oke. Nah, kalau tadi pertanyaan yang seputar kalau anak kecil yang sering berenang, terus airnya kan suka nggak langsung keluar tuh, Dok. Apakah itu Ya, juga kalau dibiarkan bisa menyebabkan infeksi pada telinga jadinya, Dok? Karena kan sering banget kayak, aduh, wah ini ada air nggak keluar-keluar gitu kan. Sehari, 2 hari, dan biasanya kan orang tua tuh pasti reaksi pertamanya, oh coba ditaruh air lagi gitu kan, dipancing untuk keluar istilahnya gitu kan ya. Nah, itu iya, gimana tuh, iya. dokter? Ya, jadi memang kemasukan air itu memang bisa menyebabkan infeksi pada telinga. Tapi pada dasarnya telinga itu Hmm, adalah mm-mm. suatu saluran yang buntu karena dia terdapat di ujung dari liang telinga itu terdapat genang telinga. Jadi kalau Ya. misalnya anak ini telinganya kemasukan air, Mm-mm. bukan biasanya, ya, hampir pasti air itu akan keluar lagi sebenarnya. Nah, cuma Oh biasanya yang gitu. seringkali dikeluhkan oleh orang tua nih kupingnya kemasukan air nih karena sebenarnya Ya. di dalam liang telinganya itu ada kotoran telinga yang sudah cukup banyak. Kemudian pada saat dia terkena air, dia mungkin terdorong ke dalam atau juga Oh, bisa karena kotoran telinganya ini agak mengembang sehingga dia menjadi tertutup telinganya. Nah, rasa tertutup itu yang seringkali diinterpretasikan oh sebagai kemasukan baik. air. Tapi sebenarnya tidak ada air di dalam situ karena airnya pasti bisa keluar dari liang telinga. Ah, terjawab. Jadi kalau istilahnya tuh habis itu nanti dipancing lagi biar keluar itu sebenarnya Nah, nggak jadi ada sebenarnya kalau efek ya, dipancing Dok itu ya? sebenarnya nggak ada efeknya karena sebenarnya pada dasarnya memang tidak ada air di dalam situ, tapi Heeh. ada sesuatu yang menyumbat, baik itu berupa kotoran telinga, misalnya atau serumen, Ya. atau bisa juga misalnya sudah terjadi infeksi sehingga liang telinganya menjadi bengkak. Nah, kemudian Mm-mm. liang telinga ini akan menjadi tertutup oleh liang telinga apa kulitnya yang bengkak itu, sehingga rasanya seperti tertutup Oke. atau kemasukan air. Oh, terjawab. Nah, Mams, itu ilmu tuh yang kita dapetin dari dokter Rangga ya. Kalau misalnya jadi anak berang atau mungkin mandi kelamaan, berendam kelamaan, Iya, masuk air ke telinganya, itu sebenarnya akan langsung keluar. Yang tersisa tuh kalau betul. sepertinya kayaknya airnya nggak keluar, adalah lebih karena kotoran telinga atau memang sudah ada infeksi yang terjadi atau pembengkakan yang terjadi di telinganya yang jadi makin bengkak karena terpicu tadi kena air ya, Dok ya. Betul. Ya, jadi air Oke. itu kan seringkali kotor mengandung Ya, kuman bener. sehingga bisa terjadi infeksi. Apalagi kalau misalnya liang telinga anak itu sering dikorek sama orang tuanya, sehingga lapisan serumen atau kotoran telinga yang sebenarnya fungsinya adalah untuk pelindung dari si kulit liang telinga menjadi lebih rentan terhadap infeksi gitu. Oke, ini banyak loh dok pertanyaan seputar membersihkan telinga dengan cotton bud. Tapi saya akan baca dulu pertanyaan dari Mei.P525. Dok, tanda-tanda telinga infeksi bagaimana kita mengetahuinya? Mungkin kali pertanyaannya lanjutannya adalah apakah memang selalu disertai dengan demam dok kalau memang anak mengalami infeksi telinga atau ada tanda-tanda lain dok? Oke, tanda yang pertama yang biasanya paling sering terjadi dan juga sering kali membawa anak ini harus ke dokter adalah nyeri pada telinga. Dan ini paling Mm-mm. umum tanda-tanda infeksi. Karena nyeri telinga itu Ya. bisa merupakan infeksi telinga luar maupun telinga tengah. Nah, Mm-mm. jadi gejala yang paling banyak membawa biasanya itu. Kemudian sering kali juga bisa disertai ada riwayat batuk pilek sebelumnya. Jadi hati-hati kalau ada nyeri telinga yang Oke. disertai batuk pilek, itu artinya ada infeksi di telinga tengah. Kemudian juga demam, memang demam tidak selalu terjadi. Eh, Virus ataupun bakteri bisa menyebabkan demam, tapi biasanya kalau sudah terjadi demam, artinya infeksinya sudah lebih berat gitu. Dan sering Oke. juga kalau anaknya sudah agak lebih besar, dia bisa mengeluh adanya gangguan pendengaran. Misalnya kok rasanya kayak kupingnya nggak nyaman atau rasa Mm-mm. tertutup gitu. Itu Mm-mm. kalau untuk anak yang Mm-mm. lebih besar. Tapi kalau balita Nah, mungkin yang paling penting adalah nyeri. Nah, seringkali juga kalau balitanya masih 3 tahun mungkin di batita gitu ya. Nah itu seringkali juga belum bisa mengeluhkan nyeri. Jadi iya. biasanya gejala yang ditimbulkan sangat tidak khas seperti misalnya rewel, misalnya rewel terus, dikasih mesti nggak mau minum, nggak mau nyusu gitu ya. Nah itu juga harus curiga bahwa sebenarnya yang dirasakan oleh anak ini adalah nyeri telinga, cuman dia belum bisa mengutarakan atau belum bisa menunjuk daerah mana sih sebenarnya nggak enak, tapi Ya, dia jadi irritable, jadi tidak nafsu makan gitu ya, tidak mau menyusu seperti itu gejalanya kurang. apakah tanda-tanda misalnya kayak gini? Kadang-kadang kan anak yang mungkin yang belum bisa ngomong atau mungkin bayi itu menggosok-gosok bagian telinganya, apakah itu juga bisa dijadikan ya karena tidak nyaman jadi menggosok-gosok bagian telinga juga bisa nggak sih dok? Nah, iya betul. Jadi kalau misalnya dia rasa tidak nyaman atau nyeri di telinga, Mm-mm. seringkali dia menarik-narik daun telinganya.
Ah, itu karena bisa itu jadi satu adalah pertanda ya. tanda salah satu tanda bahwa dia mengalami atau merasa nyeri di atau tidak nyaman di telinga. Nah, kalau misalnya infeksinya sudah lebih berat, bahkan bisa disertai adanya keluar cairan dari telinga. Jadi keluar cairannya bisa Ah, berupa ya ya cairan ya. yang seperti nanah atau cairan kekuningan yang biasanya juga berbau. Oke, nah itu juga. Oh, nah ini dia nih berbicara soal cairan telinga yang berbau. Tadi ada pertanyaan juga nih dok tentang cairan telinga yang berbau. Apakah itu penyebabnya? Ini banyak pertanyaan seputar membersihkan telinga. Ini sebelum kita ke sana, ini saya baca dulu pertanyaan dari Jovita Tanujaya. Dok, kalau di daun telinga suka ada kotoran atau kerak yang mengering. Bersihinnya pakai apa ya dok? Apakah penggunaan baby oil boleh atau tidak sih dok? Kan nggak boleh dikorek katanya gitu. Ya, jadi prinsipnya adalah kita boleh membersihkan daerah daun telinga sampai Hmm. ke bagian muara dari liang telinga, tapi kita tidak boleh masuk membersihkan sampai ke dalam dari liang telinga. Nah, jadi Ya, selama itu misalnya keraknya atau misalnya kotorannya itu ada di daun telinga, kita boleh membersihkan baik dengan air hangat ataupun juga dengan baby oil bisa kalau misalnya memang kulit bayi atau kulit anaknya agak kering. Jadi boleh mm-mm. digunakan baby oil, tapi tidak digunakan untuk membersihkan bagian liang telinga atau bagian dalam dari telinganya, karena Oke, prinsipnya adalah kita boleh membersihkan hanya daerah yang terlihat oleh mata. Jadi nggak boleh sampai kita korek ke dalam yang kita nggak bisa lihat. ya, Gitu. Memang oke. seringkali anak-anak apalagi yang misalnya ada atopi, ada alergi itu seringkali Mm-mm. kulitnya kering dan di Mm-mm. daerah daun telinga juga jadi kering. Oke, dok, ini pertanyaannya adalah gini, anakku sudah 3 tahun setengah, setengah setiap 3 tahun setengah maksudnya, setiap panas pasti telinga kirinya keluar cairan dan berbau. Apakah ini infeksi telinga? Ini adalah pertanyaan dari Lili, sebentar ya dok ya, Lili Halimah. Iya, jadi itu adalah salah satu tanda-tanda dari infeksi telinga. Nah, yang Mhm. perlu kita evaluasi adalah apakah ini suatu infeksi akut yang berulang. Jadi misalnya Nah, episode yang ya, ini infeksi, nanti terus sembuh, infeksi lagi, sembuh, infeksi lagi. Itu adalah oke. suatu kelainan yang berulang. Atau ini merupakan satu penyakit yang sudah menahun sebenarnya. Jadi dia Mhm. infeksi tapi tidak sembuh sempurna sehingga terdapat lubang yang menetap di genang telinga. Nah, ini kita harus evaluasi benar. Apakah ini tadi infeksi akut yang berulang atau infeksi yang menahun atau kronik sudah lama. Nah, karena apa pengobatannya tentunya berbeda antara yang infeksi berulang atau yang infeksi menahun gitu. Jadi kita harus evaluasi benar. Kita Mhm. lihat yang pasti infeksi betul ada infeksi. Sekarang Mhm. tinggal Mhm. infeksinya ini infeksi yang mana gitu karena pengobatannya tentunya berbeda. Oke, ini pertanyaan berikutnya dari Syawam underscore Al-Ghifari. Dok mau tanya, anakku waktu itu telinganya tiba-tiba kayak keluar nanah gitu. Terus diperiksa ke dokter, katanya anak aku alergi dingin dan nggak boleh makan es. Apakah itu bisa terjadi, dok? Kalau enggak, sebenarnya penyebabnya kenapa sih dok kok bisa keluar cairan Ya. seperti nanah dari telinga? Ya, jadi kalau ada keluar cairan dari telinga, yang pasti Mm-mm. ada infeksi. Sekarang tinggal kita tentukan apakah ini infeksi berasal dari telinga luar atau telinga Iya, tengah. sering ada. Nah, kalau dari telinga luar, biasanya kita dapatkan genang telinga yang utuh, yang tidak yang normal gitu ya. Iya, Sedangkan iya, kalau pada iya. infeksi telinga tengah, adanya keluar cairan menandakan adanya lubang pada genang telinga. Nah, mungkin yang dimaksud dengan Oke. jangan minum es atau apa itu karena Supaya nggak pilek. bisa karena bisa menimbulkan pilek sehingga Iya. infeksinya bisa tadi menyebabkan infeksi ke telinga tengah gitu. Jadi mungkin itu secara Oke. tidak langsung ya hubungannya. Iya, iya. Tapi sebenarnya sih kita perlu lihat juga kenapa sih dia tadi misalnya dia setiap kali batuk pilek infeksi ke telinga, batuk pilek Mm-mm. infeksi ke telinga. Nah kita perlu Mm-mm. evaluasi kenapa itu berulang. Salah satu yang menyebabkan paling sering dia bisa berulang adalah karena ada pembesaran amandel atau tonsil Hmm. dan juga adenoid atau amandel yang di belakang hidung. Nah, Ya, kita harus lihat karena kalau misalnya dia amandelnya memang besar, nah itu resiko pada saat batuk pilek si anak ini akan terjadi infeksi telinga. oh jadi berhubungan banget ya dok ya, jadi benar-benar ya dok ya amandel itu dengan infeksi telinga itu ya dok ya. Betul. Oke, oke. Pertanyaan berikutnya dari Terry Mom Queen. Berapa lama sekali sebaiknya ke dokter THT? Mungkin ini kali prinsipnya kan kalau kita tahu kalau ke dokter gigi itu sebaiknya setahun 2 kali pemeriksaan gigi pada anak. Apakah ini Uh, berlaku juga untuk THT gitu lah. Nah, ini tadi saya lanjutkan ya. Ini berapa lama sekali sebaiknya ke dokter THT untuk membersihkan telinga anak? Karena saya tipe mama yang takut membersihkan telinga anak sendiri. Paling saya hanya membersihkan daun telinganya saja. Sebenarnya nggak iya. apa-apa ya dok daripada bersihin sendiri dan kita nggak tahu malah berbahaya
berbahaya bagi anak. Nah ini menarik nih, jadi gimana nih dok? Ya, jadi kebetulan karena memang takut membersihkan telinga anaknya, justru sebenarnya ini yang benar gitu. Karena Hmm. sebaiknya orang tua jangan mengorek-ngorek sendiri, membersihkan dengan cotton bud misalnya, atau bahkan dengan kadang-kadang ada loh orang tua yang membersihkan dengan peniti atau benda-benda tajam gitu ya. Nah, itu harus Ah, berhati-hati. Jadi lebih baik oke. rutin dibawa ke dokter THT atau dokter umum untuk dicek itu 6 bulan sekali. Jadi prinsipnya sama dengan dokter gigi setahun 2 kali Oke. dilakukan pemeriksaan karena memang tidak karena gini pada dasarnya telinga manusia ini bisa membersihkan dirinya sendiri secara Oh alamiah. gitu dok. Nah Ya, jadi ya, ya, ya. betul jadi sebenarnya nggak perlu dikorek-korek nggak perlu diapa jadi check up yang 6 bulan sekali itu hanya untuk melihat apakah telinganya bersih apakah ada infeksi kemudian apakah ada kotoran yang menumpuk karena memang ada Mm-mm. beberapa orang yang produksinya misalnya banyak sekali atau kotorannya kering sehingga cenderung menumpuk dan itu harus dibersihkan. Jadi Oke. sebenarnya untuk 6 bulan sekali itu sudah sangat cukup untuk membawa anak ke dokter THT atau dokter umum untuk diperiksa telinganya. Oke, oke. Nah, pertanyaan berikutnya dari ini kayaknya untuk membersihkan telinga sendiri di rumah ya, dari Trina Triana. Dok, bagaimana cara membersihkan telinga bayi tanpa cotton bud? Apakah kalau misalnya anak kemasukan air tadi tuh dok, lagi mandi dok? Ya, ya. Jadi seringkali kan memang kalau kita memandikan anak itu takut ada air yang masuk ke dalam Mm-mm, telinga mm-mm, gitu ya. Nah, pada dasarnya adalah satu jangan dikorek dengan cotton bud ataupun benda apapun yang masuk ke dalam mm-mm, liang telinga. Jadi cukup mm-mm. dengan kita taruh di depan daun telinga apa di depan liang telinga ini kita taruh handuk handuk kecil atau tisu atau handuk kecil, kemudian kepala anaknya dimiringkan ke arah Oke, telinga tersebut. Karena tadi yang saya bilang, jadi liang telinga itu kan buntu. Kalau kita ya. miringkan kepala, dia pasti akan keluar dan akan diserap oleh si handuk tadi. Jadi sebenarnya cukup dengan menekan handuk di bagian luar dari lubang telinganya, tidak perlu sampai masuk ke dalam. Gitu. Oke, oke. Dok, berarti ini pertanyaannya berikutnya gini, kenapa sih nggak boleh dibersihin dengan cotton bud dok? Nah, kenapa tidak boleh Mm-mm, dibersihkan dengan cotton bud? Karena yang pertama, cotton bud itu tidak akan mengangkat kotoran karena dia kan hanya kapas yang tidak mm-mm, mempunyai mm-mm, efek hisap. Jadi dia tidak akan menghisap atau menyedot kotoran. Dia justru mm-mm. akan mendorong kotoran lebih jauh ke Ke dalam. dalam. Karena sebenarnya kulit liang telinga yang menghasilkan kotoran itu hanya bagian sepertiga luar, tapi tidak di 2/3 dalam. Sehingga kalau Mm-mm. kotoran itu biasanya hanya di bagian luar. Tapi kalau kita dorong dengan cotton bud, dia akan terdorong semakin jauh ke Dalam, dalam. iya sih. Yang pertama. Oke. Yang kedua, seringkali kalau misalnya sering kita korek, itu bisa menyebabkan mikrotrauma atau luka kecil pada kulit liang telinga yang bisa menyebabkan infeksi bakteri masuk, sehingga bisa terjadi Ya. infeksi telinga luar tadi. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yang juga sering terjadi adalah kalau misalnya kualitas dari cotton budnya kurang bagus, itu seringkali kapasnya tertinggal di dalam. Nah, itu yang Copot ya menjadi dok, kapasnya ya sering keluar terjadi di tuh dok. dalam. Ya. Nah, begitu ditarik keluar, taunya cuma tinggal tangkainya aja, nggak ada Iya, kapasnya. iya. Dan seperti itu baru harus dibawa ke dokter. Akhirnya malah jadi harus dibawa ke dokter kan untuk dikeluarkan Iya, kapas. iya. Jadi ada tiga tadi alasan kenapa tidak boleh dibersihkan dengan cotton bud atau Oke. dikorek dengan Nah, cotton bud. dok kan kita tahu ada tuh yang cotton bud yang ujungnya cotton bud, tapi ujung satu sisinya lagi tuh yang kayak pengait gitu dok. Nah kalau pakai itu boleh Iya. nggak dok? Jadi sebenarnya kalau misalnya anak ini dibawa ke dokter, itu salah satunya memang dokter akan mengeluarkan kotoran Mm, dengan pengait juga sebenarnya. Cuman tentunya untuk mengeluarkan kotoran dari telinga itu ada teknik tersendiri yang mungkin kalau misalnya orang tua yang melakukan malah bisa susah ya. beresiko. Iya, Betul, iya, bisa iya. beresiko. Selain itu anaknya juga biasanya kan nggak Nggak apa nyaman. namanya nggak Mm, kejadian gitu ya, malah nanti akan mm. melukai liang telinga ataupun bahkan bisa juga ke gendang telinga. Karena saya juga pernah menemukan beberapa kasus yang pada saat berusaha dikorek oleh orang tuanya malah kemudian luka di daerah gendang telinganya gitu, malah akan jadi berbahaya. Nah, tadi kan dokter udah memberikan tips kalau kita mau membersihkan kok apa cair atau air yang masuk di saat anak mandi itu dengan menggunakan handuk atau tisu, cukup ditekan aja nanti airnya akan terserap gitu kan akan keluar. Nah, kalau misalnya ini tadi ada juga beberapa pertanyaan, kalau orang tua melihat ada kotoran yang kering dok di daerah kuping, kan nggak boleh cotton bud. Nah, membersihkannya Ya. jadi pakai apa dok? Kalau pakai tisu kan juga karena itu bukan air ya dok, nggak keluar juga dok gitu kan, nggak keserap juga. Nah, itu gimana tuh dok? Jadi sebenarnya yang dilakukan adalah didiamkan saja karena
pada akhirnya si kotoran yang kering tadi itu akan lepas sendiri dari kulitnya. Dia secara alami akan itu. Selama Oh ya ya. anak ini personal hygiene-nya bagus, dalam artian gini, jadi pada kotoran yang kering itu akan terbawa oleh air pada saat mandi sebenarnya. Jadi selama anak Oke. ini lagi mandi, biasanya kotoran apa biasanya liang telinganya bersih tuh karena otomatis akan tercuci juga pada saat kita mandi. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita lihat yang kotorannya penuh itu Mm-mm. kemungkinan dia salah satunya adalah jarang mandi gitu atau juga bisa karena produksi kotorannya memang banyak. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya dari Miva underscore RF. Dok, kalau kotoran kuning dan basah di dalam telinga, bagaimana perawatannya? Ini apakah memang harus langsung dibawa aja ke THT atau gimana? Kan tadi dokter sebenarnya juga sempat bilang, ada cairan alami di dalam kuping kita juga yang sebenarnya bertugas untuk melindungi kuping Ya. kita. Nah, itu gimana tuh dok? Nah, itu benar banget. Jadi sebenarnya kotoran atau serumen yang ada di dalam eh, liang telinga kita itu memiliki fungsi proteksi salah satunya dan juga menjaga kelembapan dari liang telinga. Nah, kalau itu kita bersihkan secara masif sampai bersih banget sampai kulitnya benar-benar Mm-mm, mm-mm. licin gitu ya. Nah, itu malah justru kulitnya akan lebih rentan terhadap infeksi, jadi gampang iritasi. Nah, jadi makanya sebenarnya selama itu kotoran dari liang telinga tidak menutup atau tidak memblok full dari liang telinga, sebenarnya tidak Ya. perlu diapa-apakan. Dia akan keluar sendiri. Cuman yang harus menjadi perhatian orang tua adalah apabila kotoran tersebut memblok penuh dari liang telinga. Nah, ini yang harus hati-hati karena kalau dia memblok secara sepenuhnya dari liang telinga, dia akan mengganggu Mm-mm. pendengaran anak. Nah, nantinya juga kalau pendengaran anak terganggu, tentunya akan mengganggu juga tumbuh kembangnya nanti. Misalnya jadi terlambat bicara, salah satunya bisa seperti itu. Oh, ternyata memang permasalahan pada telinga anak itu akan berpengaruh pada perkembangannya juga ya dok. Salah satunya tadi terlambat Iya, bicara ya dokter ya. betul. Sama Oke, karena untuk oke. untuk anak bisa berkembang atau bisa bicara sesuai dengan usianya yang normal, Mm, mm, mm. anak ini harus punya pendengaran yang optimal gitu. Karena tanpa Iya, pendengaran optimal, dia nggak akan bisa belajar untuk bicara. oke. Nah, dokter pertanyaan berikutnya yang akan saya bacakan adalah pertanyaan dari Gea, sebentar ya dok, Gea Marcella. Dok, anak saya usianya 9 bulan sering banget nih ngorek-ngorek telinga. Saya lihat memang banyak kotoran, apa perlu dibawa ke THT? Ini pertanyaan senada dari Nandia. Anak saya umurnya 17 bulan, dia udah lama punya kebiasaan garuk-garuk telinga. Bahkan sampai telinganya luka. Kira-kira kenapa ya dok? Takutnya di dalam telinga itu banyak kotoran yang menumpuk, jadinya gatel. Nah kan tadi kan sebenarnya dokter bilang itu akan keluar sendiri, tapi kalau anaknya jadinya garuk-garuk-garuk sampai telinganya luka, gimana tuh dok? Sebaiknya dibawa ke THT kah? Sebaiknya sih diperiksa dulu ya, kemudian dibawa ke THT kita periksa, nanti akan dilihat. Karena gini, sebenarnya telinga gatal itu adalah suatu hal yang normal, selama Ya, ya. gatalnya itu tidak terlalu intensitas, tidak terlalu sering dan juga tidak terlalu berat. Nah, kenapa sih? Karena di dalam Hmm. kulit, di dalam yang telinga itu kita isinya adalah kulit, seperti halnya kulit pada tangan, pada kaki, bisa aja gatal Hmm, gitu hmm, kan, hmm. kita Ya, gigit ya, ya. sedikit, tapi biasanya hilang. Nah, yang harus diperhatikan adalah kalau gatal ini menetap, atau misalnya sampai mengganggu, dalam artinya mengganggu tidur, misalnya ya, sampai nggak Hmm, bisa hmm. tidur, atau mengganggu aktivitas sehari-hari, harus dicari penyebabnya. Karena bisa saja hanya karena misalnya kotoran telinga, atau bisa juga ada infeksi jamur, itu juga seringkali terjadi. Ah, Infeksi ya, jamur ya, pada ya. liang telinga itu bisa menyebabkan telinga terasa gatal. Gitu. Jadi kita harus Hmm. waspada kalau misalnya gatalnya ini sering sekali atau misalnya sampai mengganggu, nah itu perlu dicek karena takutnya ada jamur di liang telinganya. Oke. Berikutnya pertanyaan dari Diau underscore Diot. Anak saya di telinga bagian dalamnya berdarah, tapi di dinding ya dok, bukan di gendang telinga. Bahaya nggak dok? Ah, ini Iya, telinga berdarah gimana tuh tentunya dok? dalam gini, maksudnya berbahaya dalam artian membahayakan nyawa memang Mm-mm. enggak, tapi Mm-mm. tentunya Mm-mm. adanya luka pada pada liang telinga kalau kita tidak obati dengan benar bisa terjadi infeksi. Nah, masalahnya infeksi pada liang telinga itu juga tidak bisa dianggap enteng karena kalau misalnya anak ini dengan penyakit lain, misalnya dia ada Ya, ya. gangguan sistem imun atau apa itu bisa terjadi infeksi yang berat. Jadi gara-gara hanya dari liang telinga aja bisa infeksinya sampai ke seluruh tubuh itu juga bisa. Jadi Oh itu jangan bisa dianggap terjadi ya dok ya. bisa Oke. kalau misalnya pada Ada kasus moms, tertentu. ya. Ada moms Cory underscore Paulina yang baru saja bergabung menanyakan membersihkan telinga dengan, oh ini pertanyaan lagi, dengan candle ear. Itu aman atau bahaya dokter?
Ini mungkin sering banyak dilakukan, membersihkan telinga dengan candle ear. Dan dok, apakah, oh ini pertanyaan selanjutnya, tapi mungkin yang pertama dulu ya dok, tadi tentang membersihkan telinga dengan menggunakan candle ear. Iya, membersihkan telinga dengan candle ear itu sangat tidak disarankan. Ya, kenapa? Karena selain tidak efektif, ya dia tidak berguna untuk membersihkan kotoran, tapi justru beresiko untuk melukai terjadi trauma pada telinga si anak. Apalagi Ya. anak ya, karena anak ini kan liang telinganya lebih kecil. Pada dewasa pun juga sebenarnya kita sebagai dokter tidak pernah menyarankan untuk membersihkan dengan ear candle, karena selain tidak Ya. tadi efektivitasnya masih dipertanyakan, tapi justru memberikan resiko luka pada genang telinga. Nah, apalagi pada anak sangat tidak disarankan. Nah, jadi untuk Oke. anak itu tidak usah dilakukan pembersihan telinga sendiri. Oke, oke. Jadi tadi pertanyaannya apakah yang perlu dilakukan untuk yang punya newborn untuk membersihkan telinga si kecil gitu loh. Jadi tadi sebenarnya udah diinformasikan kalau kayak air, apalagi kalau habis mandi pakai tisu atau pakai handuk aja ya dok, ditekan nanti kan dia akan terserap ya cairannya ya dok ya. Betul. Dan Jadi untuk kotoran, apalagi newborn ya, itu liang telinganya masih sangat kecil, gitu. Jadi memang jangan betul, betul. diapa-apakan. Biasanya kita edukasi ke orang tua bahwa nanti di usia 6 bulan kita cek lagi, kita lihat karena di usia 6 bulan biasanya kalau Oke. sudah ada kotoran yang mengumpul kita bersihkan. Setiap 6 bulan sebenarnya cukup. Nah, sebenarnya harus diperhatikan kalau pada newborn adalah selain kebersihan telinga juga adalah tumbuh kembang pendengarannya, gitu. Sesuai nggak sama milestone yang dia harusnya capai pada saat usia tersebut. Makanya perlu dievaluasi setiap 6 bulan karena kalau misalnya ada kecurigaan keterlambatan perkembangan pendengaran dan juga bicara, kita bisa diagnostik dengan cepat. Jadi jangan terlambat sampai misalnya anak udah usia 1 tahun atau 2 tahun belum bicara, baru ke dokter THT baru bingung gitu. Ini kenapa ya gitu, belum bisa bicara, rupanya pasti cek ada gangguan pendengaran kayak gitu. Ya, itu kalau di saat kita melihat milestone perkembangan anak kita bahwa ini ada keterlambatan bicara, boleh dicek juga bisa jadi ini adalah permasalahan yang terjadi pada telinga yang membuat akhirnya terjadi keterlambatan bicara ya dokter ya. Dokter Angga, pertanyaan berikutnya ini sepertinya pertanyaan terakhir adalah sebaiknya anak mulai usia berapa dok dibawa rutin ke THT? Apakah dari newborn atau di saat memang mulai ada masalah atau gimana dok? Jadi sebaiknya memang newborn ini pada saat baru lahir sudah dibawa ke dokter THT untuk pemeriksaan screening pendengaran. Itu yang paling penting. Jadi screening itu harus dilakukan sebelum usia 1 bulan. Jadi pada saat sebelum usia 1 bulan paling tidak sudah bertemu sama dokter THT-nya untuk di screening pendengaran. Kemudian ke depannya kontrol setiap 6 bulan sekali untuk dicek tadi perkembangannya dan juga kebersihan dari si telinga tadi. Dan kalau misalnya di antara 6 bulan itu ada masalah, tadi misalnya ada episode nyeri telinga atau misalnya keluar cairan dari telinga, ya tentunya harus kontrol lebih cepat daripada 6 bulan. Tapi biasanya rata-rata kalau nggak ada masalah 6 bulan sekali. Nah, kita tutup obrolan kita hari ini dengan tips dari Dokter Rangga tentang bagaimana caranya moms ini, karena banyak sekali permasalahan adalah membersihkan telinga anak ya kan, membersihkan telinga anak agar terhindar dari infeksi telinga. Jangan sampai akhirnya sebenarnya permasalahannya kecil kayak tadi dokter bilang, cuma kemasukan air habis mandi atau habis berenang yang sebenarnya adalah itu bisa keluar sendiri, tapi karena ibunya berusaha untuk membersihkan sendiri dengan menggunakan cotton bud yang lainnya malah membuat kotoran semakin masuk ke dalam, akhirnya malah terjadi infeksi yang akhirnya lebih panjang nih urusannya. Ini apa dok? Oke, jadi tips dari saya adalah telinga anak atau telinga manusia ini bisa mengurus atau bisa mengurusi dirinya sendiri, bisa membersihkan dirinya sendiri. Oleh karena itu sebagai orang tua, moms mungkin jangan terlalu pengen anaknya telinganya bersih sekali gitu. Dan kemudian jadi malah sebenarnya untuk memenuhi keinginan si ibunya gitu ya. Karena nanti malah akan menjadi masalah. Cukup hanya dibersihkan, dikeringkan setiap kali habis mandi atau berenang dengan menggunakan handuk kecil, dan dibawa ke dokter THT atau dokter anak, dokter umum setiap 6 bulan sekali untuk dilakukan pemeriksaan telinga. Dan jangan sekali-kali menggunakan cotton bud atau benda apapun lainnya ke dalam liang telinga. Jangan memasukkan cotton bud atau benda lainnya ke dalam liang telinga. Dan moms gak usah buru-buru panik kalau melihat ada kotoran-kotoran kering di dalam telinga anak, karena tadi seperti disampaikan dokter Rangga, nanti akan keluar sendiri kok gitu loh, kulit itu akan mengelupas, akan keluar sendiri. Dan mungkin satu juga yang harus kita ingatin bahwa buat moms tadi ada yang bilang gini soalnya, gak boleh kan kita bersihin
pakai cotton bud, tapi anaknya seneng dok sampai ketiduran. Jangan ya dok ya. Jangan. Itu berbahaya. Iya, betul. Itu bahaya sekali. Walaupun kayaknya anaknya senang, terus kupingnya bersih, ibunya happy, tapi ternyata ada efek lain yang bisa terjadi. Yang tadinya harusnya anaknya nggak apa-apa, nggak ada permasalahan apa-apa, bisa menjadi infeksi telinga ya dok ya. Betul. Kadang-kadang malah ibunya yang lebih gemes sebenarnya, anaknya sih mungkin biasa-biasa Iya, aja pada keluhan. bener-bener. Kayak tadi dokter bilang, ibunya aja pengen bersih banget tadi, bersihin pakai cotton bud, ternyata malah bahaya. Dokter Rangga, terima kasih banyak udah sharing sama kita di Sama-sama. sini Terima bersama Dren kasih. Bibi. Ini senang banget semuanya Mamsi sudah mendapatkan jawaban dari permasalahan-permasalahannya, apa yang harus kita lakukan untuk mencegah terjadinya infeksi telinga dan apa yang harus kita lakukan jika infeksi telinga pada anak terjadi. Sampai ketemu lagi dokter, jaga kesehatan selalu. Terima kasih atas waktunya dokter. Terima kasih sama-sama, Maggie. Dadah. Bye. Terima kasih untuk moms juga yang sudah menyaksikan ya. Tadi kita sudah ngobrol-ngobrol sama dokter Rangga, jadi kita tahu nih apa yang harus kita lakukan untuk mencegah terjadinya infeksi telinga pada anak. Dan sebenarnya kalau mau bersihin telinga tuh udah dikasih tahu, gak perlu pakai cotton bud, cukup handuk, cukup tisu, dan untuk kotoran kering nanti dia juga akan keluar sendirinya. Hari Kamis kita akan kembali lagi di live Instagram Mother and Baby Indonesia, di mana kita akan masuk di segmen Mother and Baby Hobbies atau MB Hobbies. Kita akan membahas tentang berkebun untuk menghilangkan stres. Moms jangan lupa bergabung lagi ya. Hari Kamis kita akan live Instagram. Dan yang pastinya terima kasih untuk moms yang sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan, stay at home moms. Bye.